apapun situasinya, apapun yang kita hadapi, tetap kuat dan tetaplah bersyukur. Yuk, kembali lagi kita di Kamu Tulis bersama dengan Bu Happy Zombie. Ya, betul. Nah, penyuluh dari Kabupaten Karawang. Segmentasi kita kali ini tentang perempuan dan mengangkat cerita dari salah satu tokoh perempuan, yaitu Lea. Banyak hal bisa kita pelajari dari Lea. Maka pada kesempatan kali ini, yuk kita simak bareng-bareng penjelasan Lea tentang Lea dari Bu Happy. Silakan, Bu. Shalom, selamat siang, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wanita yang diberkati oleh Tuhan, siang ini saya ingin mengangkat kisah Lea yang menurut saya sangat menginspirasi wanita-wanita Kristen supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Lea ini adalah wanita yang telah dinikahi oleh Yakub. Namun Yakub merasa bahwa dia tertipu dengan kehadiran Lea sebab Lea tidak diinginkan oleh Yakub. Di dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35 diceritakan bahwa Yakub rela untuk bekerja kepada Laban namanya selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, adiknya Lea. Karena Rahel memang perawakannya itu cantik dan eloknya, parasnya itu sangat baik. Berbeda halnya dengan Lea. Lea ini dikatakan di dalam Alkitab bahwa matanya tidak berseri-seri dan kemudian sifatnya yang pemalu membuat hati Yakub terpaut hanya kepada Rahel, adiknya Lea. Oleh sebab itu, ketika 7 tahun telah dilalui oleh Yakub, maka terjadilah pernikahan. Yakub merasa marah. Dia marah kepada ayahnya Lea, yaitu Laban, dan terlebih lagi dia sangat-sangat kecewa kepada Lea. Wanita yang saya kasih di dalam Tuhan, Lea ditolak sebagai istri. Dia diabaikan oleh Yakub. Dia diperalat oleh ayahnya. Sebagai manusia, kalau kita merasakan apa yang saat itu dirasakan oleh Lea, dia sangat menderita sekali. Dia menuruti apa kemauan ayahnya, namun di satu sisi suami yang menikahinya pun tidak mengharapkan dirinya. Di dalam menghadapi situasi saat itu, Lea tidak pernah mundur dan berputus asa. Tetapi ada 4 stesi kemajuan di dalam penolakan yang saya boleh lihat dilakukan oleh Lea. Yang pertama, Lea melahirkan putranya Ruben. Ruben artinya Tuhan melihat dan mengetahui. Ketika Lea menghadapi penolakan oleh suaminya, dia tidak dicintai dan tidak diharapkan sebagai istri. Tetapi Lea datang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia tidak pernah mundur dan berputus asa. Dia tidak pernah meminta ingin mengakhiri pernikahan dengan Yakub, tetapi dia tetap maju di dalam situasi yang tidak mengenakan itu. Stesi yang kedua, kemajuan yang dialami oleh Lea, yaitu ketika dia melahirkan putranya yang kedua, diberilah namanya Simeon. Artinya Tuhan mendengar. Lea sangat yakin dan percaya, sekalipun Ruben sudah lahir dan Yakub belum bisa mencintai dia, dia tetap berusaha bahwa ketika anaknya Simeon lahir, pastilah Tuhan mendengar apa yang menjadi penderitaannya. Dan dia percaya ketika Simeon lahir, oh Tuhan, pasti suami saya akan berubah untuk mencintai dan bisa menerima saya. Stesi yang ketiga, kemajuan yang dialami oleh Lea adalah ketika putranya yang bernama Lewi lahir, yang artinya saya berusaha untuk lebih erat lagi
to join bersama dengan suaminya. Lea sangat terus berusaha bagaimana suaminya bisa menerima kehadirannya sebagai istri dan mencintainya sebagai istri. Sehingga dia terus berusaha, dan arti daripada Lewi berkata, saya berusaha. Namun apa yang terjadi? Tetap Lea tidak bisa dicintai oleh suaminya. Stesi yang keempat, ketika Lea melahirkan anaknya Yehuda, yang berarti saya bersyukur dan yang ada hanyalah puji-pujian. Ketika Yehuda lahir, Lea sudah tidak lagi mengharapkan supaya suaminya mencintainya dan tidak meminta lebih kepada Tuhan. Tetapi yang ada pada dia adalah, saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin lebih banyak memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang perlu kita ketahui, justru lewat kehadiran Yehuda, kelahirannya inilah, maka Mesias, Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, lahir dari keturunan Yehuda. Dari peristiwa kehidupan Lea ini sangat-sangatlah luar biasa, yang mana ketika dia mengalami satu masalah yang sangat besar di dalam rumah tangganya, yaitu di mana suaminya tidak mencintainya, suaminya tidak menginginkan dia, bahkan ayahnya sendiri memperalat dia, tetapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Ya, kalau saya baca dan cermati dari nama-nama anak Lea ini sendiri, kita bisa kesimpulan bahwa Lea berjalan dengan proses, gitu ya? Iya, betul. Prosesnya yang pertama adalah lihat. Saya mencermati ini seperti kehidupan kita, khususnya perempuan. Ketika menghadapi dunia ini, ketika harus berinteraksi dengan lingkungan luar, itu banyak hal tidak terjadi sesuai keinginan. Betul, Pak. Tapi yang tadi saya lihat dari anak-anaknya, ada 4 proses: lihat, mendengar, berusaha, dan diakhiri dengan bersyukur. Semua proses ini harus ada di dalam diri perempuan. Yes, saya setuju. Melihat dulu, pintar membaca situasi itu. Kalau relevansinya buat saat ini, perempuan harus pintar membaca situasi itu. Apalagi situasi saat ini, pandemi. Mungkin banyak ekonomi rumah tangga suami kita penghasilannya yang sebelum pandemi banyak, tetapi setelah COVID ini berkurang. Nah, kita harus lebih bijak ya, melihat dan mendengar ya gitu. Nah, lepas dari melihat, ada proses mendengar. Kira-kira gimana penerapan mendengar pada kehidupan perempuan saat ini? Mendengar di sini berarti bahwa kita lebih banyak mendengar suara Tuhan, bukan suara hati. Karena apabila kita terlalu banyak mengikuti suara hati kita, Pak, yang ada kita stres ya, apalagi ibu-ibu ya. Uang sekolah mahal, ya, biaya pendidikan mahal, biaya kebutuhan di dapur mahal. Ya seperti saya tiap hari memasak, Pak Satria. Uang kebutuhan sehari-hari itu harga bawang, cabai, tomat itu tiap hari naik, Pak, apalagi harga daging. Nah, kalau kita mengikuti egois kita, ya bodoh amat lah. Yang penting saya melakukannya berbelanja sesuka hati gitu ya. Dan kita tidak mendengar suara Tuhan, pasti kita tidak akan bisa mengendalikan sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah tangga kita. Ya, jadi harus lebih banyak mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Ya kita mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan berdoa terus kepada Tuhan. Poin yang ketiga tadi kan usaha ya. Yeah. Ini tadi juga dibilang cara tradisi dengan perkembangan zaman kadang-kadang kan bertolak belakang. Bagaimana perempuan menyikapi tradisi? Sementara dia harus terus melakukan kegiatan atau usaha untuk menopang suami. Bagaimana menyikapi ini? Untuk saat ini, Pak, emansipasi wanita itu sudah sama ya seperti wanita sejak adanya Ibu Kartini memperjuangkan hak-hak wanita. Jadi tradisi itu seperti dahulu itu tidak bisa sekolah ya kalau perempuan, hanya cukup mengurus suami dan rumah tangga. Tetapi untuk emansipasi wanita saat ini, Pak, sudah di era modern begini ya, wanita itu bisa berusaha asalkan tidak melupakan kodratnya sebagai istri dan sebagai ibu di dalam rumah tangga. Jadi di poin saya berusaha ini,
sah-sah aja kalau wanita itu bisa berusaha membantu segala kebutuhan yang dibutuhkan di dalam keluarganya. Tadi dari cerita ya kita memahami terlepas tradisi, terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan masa pada zaman itu masih berlangsung, masih terjadi sampai dengan saat ini. Banyak pasangan yang tidak diterima pasangannya karena sebelah tangan atau sebelah tangan. Tapi lebih banyak lagi hal itu terjadi ketika baru tahu kalau dia hanya sebelah hati itu ketika terlanjur menikah, apalagi yang mungkin cerai. Bagaimana pandangan ini? Mungkin ada tipsnya kalau ketika perempuan atau pasangan tidak dianggap sama pasangan. Ya, namanya pasangan ya Pak ya, kalau untuk zaman saat ini sih udah langka dihadapi mendapati orang yang tidak mencintai pasangannya, kecuali pada zaman Siti Nurbaya ya. Jadi itu dipinit prosesnya, jadi orang tua yang mencarikan jodoh untuk si perempuan. Tetapi untuk saat ini, bila mana ada terjadi hal yang demikian, seperti firman Tuhan katakan, apabila sudah dipersatukan maka tidak akan bosan dipisahkan oleh manusia selain maut yang memisahkan. Nah, untuk itulah apabila ada wanita Kristen yang menghadapi hal demikian, mungkin setelah menikah dikecewakan oleh suaminya. Karena bisa saja mungkin pertamanya dua-duanya cinta, tapi di tengah perjalanan yang satu cintanya hilang, apa cintanya gugur, apa cintanya pergi, gimana itu Ya, di tengah perjalanan itu mungkin ada kekecewaan yang bahkan lebih parah dari situ Pak, bisa saja keluarga daripada pasangan kita menolak kehadiran kita karena mungkin mereka tidak suka dengan sifat yang dimiliki oleh kita. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, apapun masalahnya, apapun situasinya, apapun yang kita hadapi ketika di dalam berumah tangga, maka kita harus siap untuk menjalaninya, tetap kuat dan tetaplah bersyukur untuk menjalaninya. Ya, seperti lihat tadi Pak, poin yang pertama yang saya lihat bahwa kita harus bersyukur dengan kekurangan kita. Bisa jadi dengan kekurangan kita, kelebihan kita akan semakin menjadi-jadi dibuat oleh Tuhan. Asalkan kita semakin dekat kepada Tuhan. Termasuk bisa dibilang kalaupun mungkin tidak dihargai atau sebelah hati atau sebelah tangan, tetap jalan yang kewajiban. Betul. Karena itu tadi berdasarkan firman Tuhan bahwa apa yang sudah dipersatukan manusia tidak bisa diceraikan oleh manusia selain mau memisahkan. Itu sebabnya banyak rumah tangga di dalam Kristen, saya tahu banyak yang mengalami KDRT ya. Tetapi mereka tetap kuat. Mereka tetap bersandar sama Tuhan karena apa? Tinggal berserah sama Tuhan. Semoga suami karakternya yang mungkin KDRT itu Tuhan ubahkan supaya tidak lagi KDRT gitu ya Pak ya. Jadi bukan berarti ketika mengalami yang namanya tadi penolakan maka kita akan bercerai, kita meninggalkan ya, itu namanya dosa, tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, masalah tentang KDRT dan tidak mungkin cerai segala macam. Bagaimana supaya kita bisa mengubahkan hati pasangan? Ini kan tugasnya bukan hanya sekedar menjalani kewajiban, tapi berharap juga dari kewajiban yang sudah dijalankan berharap dari hati seperti itu. Loh, sekarang gimana supaya dia atau pasangan itu bisa mulai berubah dari sikapnya yang sebelah hari itu? Kita harus melakukan firman Tuhan yang berkata bahwa cintailah pasanganmu seperti engkau mengasihi Tuhan. Itu kuncinya Pak. Jadi ketika kita mengasihi dia seperti mengasihi Tuhan, maka tidak akan ada lagi cacat yang kita temui di dalam pasangan. Sampai kita bisa bicara seperti Lea, melihat, mendengar Tuhan, berusaha di dalam Tuhan, sampai bersyukur karena haleluya, betul sekali ya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna, yang maha sempurna hanyalah Tuhan. kehidupan rumah tangga zaman sekarang pun banyak masalah. Bagaimana supaya kita bisa tetap berjalan? Betul memang ketika terjadi masalah pikiran mesti kabur, pikiran keluar, tapi itu orang hidup harus terus berjalan.
bagaimana supaya kehidupan pernikahan atau kehidupan relationship dapat terus berjalan sambil mengikuti sehari-hari meskipun masalah itu datang? Jawabannya, tetaplah kita fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada masalah. Karena masalah setiap hari pasti akan datang. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka masalah itu akan Tuhan selesaikan satu persatu bagi kita. Sama seperti Lea, dia tidak pernah fokus kepada masalahnya, tetapi dia hanya fokus menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga di akhir cerita Lea, dia benar-benar menjadi wanita yang diberkati di dalam penolakan. Ketika akhir hidup Yakub berpesan kepada mereka bahwa saya ingin dikuburkan bersampingan dengan Lea. Kenapa Yakub tidak memilih Rahel? Karena memang hati Yakub pada akhirnya telah terpaut kepada Lea. Jadi wanita-wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, di akhir perjuangan kita, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kita akan boleh menjadi Lea-Lea pemenang zaman saat ini. Lea-Lea yang mendapatkan berkat di balik masalah dan penolakan dunia. Itu saja yang bisa dibagikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak para penonton. Kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih Bu Evi untuk Sama-sama Pak. Tuhan Yesus berkati. Ilmu dan wawasan hari ini. Betul tadi dikatakan bahwa sesuai judul kita, bahwa maju di dalam keterbatasan. Apapun yang terjadi tetap maju. Amin. Apapun yang terjadi pilihannya cuma satu, maju. Yes. Tetap di kampur tulis, tetap eksis. God bless you.